Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini, segar ini ya, kita masih terus bersyukur kepada Allah. Kita berupaya terus mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita bisa meneruskan cerita kita, tafsir tematik kita ya. Kita akan mengangkat suatu topik ya yang dipermasalahkan oleh kawan ketika saya membagikan tulisan-tulisan saya, cerita-cerita saya gitu ya, di beberapa grup, di Facebook, di WhatsApp ya, dan di teman-teman sekitar saya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan berkah ya, mendatangkan keberlimpahan dalam kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, suatu ketika ada seorang kawan ya, ini menanggapi ya pernyataan saya yang terdahulu, bahwasanya ya kata dia membaca Al-Quran itu tidak harus dimengerti ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengutip ayat yang mengkanter dengan tujuan untuk mengkanter pernyataan saya bahwasanya kalau kita mencari ayat-ayat Al-Quran itu, tidak ada di dalam ayat Al-Quran itu, di seluruh Al-Quran itu, yang membacanya tujuannya untuk berburu pahala. Ya, jadi dia mau mengkanter pernyataan saya. Saya pernah menyatakan bahwasanya memang yang pertama, membaca Al-Quran itu memang tujuannya itu harus dimengerti. Ya. Yang kedua, tidak ada perintah Allah di dalam Al-Quran itu bahwasanya membaca itu untuk berburu pahala, untuk ajang memburu pahala. Jadi kita membaca Al-Quran tujuannya itu berburu pahala, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, maka kawan tadi itu ingin mengkanter atau menanggapi atau menjawab pernyataan saya itu, atau menyalahkan pernyataan saya itu dengan mengutip ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dia mengutip ayat surat Fatir, surat 35 ayat 29 sampai 30, dan surat Muzammil surat 73 ayat 20. Bunyinya seperti ini. Yang Fatir dulu ya, 29 ayat 30 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwaffiyahum di ayat 30-nya, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian terjemahnya seperti ini. Ayat itu mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus membaca kitab Allah, Al-Quran, ya, dan mendirikan sholat, dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka itu yarjuna tijaratan lan tabura, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Di ayat 30-nya, supaya Allah menyempurnakan ujurohum, menyempurnakan balasan kebaikannya. Ada yang menerjemahkan pahalanya gitu ya, balasan kebaikannya, supaya Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah
ya, dan menambah rizkinya atau karunianya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha mensyukuri atau maha membalas kebaikan seorang hamba ketika dia beramal soleh. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kata teman tadi, ayat itu adalah ayat yang membaca, kata dia, itu tanpa harus mengerti. Membaca tanpa syarat untuk mengerti, kata dia. Ya, jadi ayat itu menunjukkan bahwasanya membaca Quran itu tidak harus mengerti. Membaca Al-Quran itu tidak disyaratkan untuk mengerti, kata dia itu. Terutama ketika dia mengatakan, yarjuna tijarotan lantabur. Mereka itu orang-orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Quran, yatluna, redaksinya yatluna kitaballah, ya, langsung dipotong, yatluna kitaballah, yarjuna tijarotan lantabur. Yatluna kitaballah, yarjuna tijarotan lantabur, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, terus kemudian di ujungnya yarjuna tijarotan lantabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Jadi di sini dia maksudnya dengan ayat itu, kata dia ini ayat bahwasanya ini ayat untuk berburu ajang berburu pahala, kata dia. Jadi ajang berbisnis dengan Allah. Lah yaitu berarti tujuannya adalah untuk berburu pahala, kata dia, ya. Itu yang pertama. Kemudian di surat Muzammil surat 73 ayat 20, ya. Kata dia, Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an itu tidak harus dimengerti. Tanpa syarat mengerti membaca Al-Qur'an itu. Ya. Terutama redaksi di surat 73 ayat 20 itu ada redaksi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an itu. Dia mendasarkan pendapatnya itu dengan kata faqra'u, qara'a dari kata qara'a. Yang pertama tadi di surat di surat Fatir, yaitu yatluna, tala yatluna, dengan kata yatluna membacanya tapi redaksinya yatluna bahasa Arabnya, ya. Yang di sini di surat Muzammil ayat 20 ini redaksinya adalah qara'a, ya. Faqra'u fi'il amar perintah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Oke, akan saya tanggapi balik, ya rekan-rekan sekalian. Bahwasanya itu sebenarnya sudah jelas di situ, sudah include di situ bahwasanya yang namanya membaca, baik itu dengan yatluna maupun dengan faqra'u qara'a, itu jelas secara konteks sudah mafhum di situ. Yang namanya membaca itu harus dimengerti, atau tujuan dari membaca Al-Qur'an atau bahkan membaca apapun itu yang memang harus dimengerti. Memang yang kok ada membaca tetapi tidak mengerti, membaca tapi tidak untuk dimengerti, itu bukan membaca. Kemungkinannya ada dua itu. Kalau katanya membaca tetapi tidak untuk dimengerti, itu kemungkinannya dua. Yang pertama itu ngelamun atau ngelindur, mengigau, ya. Yang kedua itu merapal mantra, komat kamit itu loh, kayak dukun, ngomong apa, tetapi dia nggak ngerti, ya. Kemungkinannya ada dua itu, ya. Jadi surat Fatir ayat 29 maupun ayat 30 maupun surat Muzammil ayat 20 itu sama sekali di situ tidak menunjukkan, ya, bahwasanya atau faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu tidak menunjukkan di situ bahwasanya membaca Al-Qur'an itu tanpa dimengerti. Enggak ada di situ baca Al-Qur'an tanpa dimengerti, itu enggak ada. Yang jelas di situ ketika membaca itu sudah include di situ bahwa memang harus dimengerti, gitu, ya. Memang harus dimengerti, tujuannya itu memang harus dimengerti, ya. Ujung-ujungnya itu nanti harus dimengerti. Bahkan anak kecil itu loh, ya, bahkan anak kecil ketika baru membaca Al-Qur'an, ya, itu atau membaca huruf lah, membaca huruf, belajar huruf A, B, C, D, E, alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, atau bahasa-bahasa yang lain. Ketika guru mengajar anak kecil itu loh membaca, nanti tujuannya itu supaya paham, supaya mengerti nantinya, ya. Kalau anak kecil kelas 1, kelas 2 SD, TK, PAUD gitu, itu diajari huruf, itu bukan gurunya ngajar bukan untuk tidak dimengerti, bukan.
tujuannya nanti itu secara perlahan-lahan memang untuk dimengerti, untuk dipahami nantinya. Nggak ada guru kok untuk rapal ya, untuk apa itu? Untuk mengigau, melamun, jangan dimengerti itu nggak ada. Termasuk mengajari Al-Quran, ya. Anak kecil saja belajar huruf, nanti belajar kata, belajar kalimat pendek-pendek. Terus SD, SMP, SMA itu kemudian memang tujuannya nanti ujung-ujungnya supaya mengerti, supaya paham, supaya pintar, supaya cerdas. Kemudian ilmunya digunakan, kepahamannya itu digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu tujuan membaca, termasuk membaca Al-Quran, ya. Atau mungkin cara beragama kita ini mandek seperti anak kecil, kelas 1, kelas 2, ya, membaca, tetapi baru bisa membaca kata, huruf kata, kemudian berhenti. Terus itu nggak mau meningkat. Jangan-jangan cara beragama kita ini seperti anak kecil itu. Ya. Lah ini kita mesti ya meningkatkan diri dong, seperti anak SD, nanti SMP, nanti SMA, nanti kuliah, S1, S2, S3, profesor, paham dalam kehidupan ini. Jadi seperti itu proses dalam membaca itu, termasuk membaca Al-Quran. Bukan untuk tidak dipahami, salah itu pasti ya. Atau memang cara beragama kita ini masih seperti anak kecil itu. Usia sudah 40-an tahun ke atas, tapi cara berislam kita, cara interaksi kita dengan Al-Quran itu seperti anak kecil. Ya, ini saya juga nggak paham ini, kenapa kok di Islam ini kok ada wacana membaca Al-Quran tanpa harus dimengerti, tanpa syarat dimengerti. Ini mungkin yang pertama, ya mungkin yang pertama ini terlalu fokus melagukan Al-Quran. Jadi enak-enakan lagu. Jadi fokus pokoknya enak lagu, lagunya enak sudah gitu. Lomba enak-enakan lagu. Langsung sudah di situ. Yang kedua, Qurannya digunakan untuk kirim-kiriman orang mati. Jangan-jangan itu terlalu fokusnya Quran digunakan untuk kirim-kiriman almarhumah, Quran digunakan untuk kirim-kiriman arwah nenek moyang leluhur. Jangan-jangan kita sudah terjebak di situ. Kebanyakan itu sehingga ada muncul pernyataan membaca Quran tanpa harus dimengerti, membaca Quran tanpa syarat dimengerti. Tentu saja salah. Membaca Al-Quran itu tujuannya memang harus untuk dimengerti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, jelas ketika Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, itu jelas tidak mengajarkan tajwid. Tajwid itu kan ilmu untuk melagukan Al-Quran toh. Ada ikhfa, idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mat lazim, mat jaiz munfasil. Itu adalah cara melagukan Al-Quran, bukan cara memahami Al-Quran. Dan jelas pada saat Nabi masih hidup, itu Nabi tidak mengajarkan tajwid. Kenapa soalnya? Ilmu tajwid itu adanya belakangan, sekitar 100 tahun, 200 tahun, ya. Paling enggak 100 tahun, 200 tahun setelah Nabi wafat, itu baru ada ilmu tajwid. Jadi Nabi tidak mengajarkan ilmu tajwid, tidak itu. Nanti insya Allah akan kita perdalam tentang ilmu tajwid itu ya. Pemahamannya. Ya jelas, ya. Bukan mengajarkan ilmu tajwid, ilmu mutaghonni, melagukan Al-Quran enak-enakan suara, enggak itu Nabi itu. Ya, jelas itu adalah kepahaman. Ya, meskipun itu di orang Arab jahiliyah atau orang Arab yang masih tidak berbudaya, kurang berbudaya atau masyarakat jahiliyah yang menuhankan dewa-dewi atau pagan itu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, membaca Al-Quran itu tentu saja harus secara komprehensif, harus secara menyeluruh. Ya, coba kita baca surat 95, surat Al-Qalam, Iqra itu ya. Surat Iqra itu, ayat 1 sampai 5 itu jelas setelah mengatakan Iqra, bacalah. Kemudian apa itu? Selanjutnya itu Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang allama. Allama itu memberi pengetahuan kepada orang itu bil qalam, dengan tulis baca, dengan pena itu dengan tulis baca. Ya kan? Allamal insana ma lam ya'lam, dengan perantara tulis baca itu tadi Allah bertujuan untuk allama. Allah bertujuan untuk memberi ilmu, memberi kepahaman, memberi pengertian kepada orang itu. Itu sangat jelas rekan-rekan sekalian. Jadi tidak mungkin membaca kok
tidak harus dimengerti atau tidak dimengerti, ya nggak mungkin seperti itu ya. Lah berikutnya rekan-rekan sekalian, Nabi Muhammad pun itu coba apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita membuka di surat Ali Imran surat 3 ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang redaksinya ya kurang lebih seperti ini bunyinya. Wa nazzalna 'alaika begini bunyinya redaksinya ketika Allah itu menceritakan bahwasanya laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Nah, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Begitu kurang lebih redaksinya. Jadi begini terjemahannya ya. Sungguh Allah telah memberikan suatu karunia kepada kaum mukminin itu ketika Allah mengutus rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Apa itu? Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Ya, kemudian wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka itu juga hikmah Al-Qur'an. Rasul itu mengajarkan Al-Qur'an. Ya, kemudian mengajarkan juga al-hikmah, yaitu kandungan yang mendalam dari Al-Qur'an itu. Ya. Yaitu tugas Rasul mengajarkan itu. Ya, perhatikan di situ. Jadi Rasul itu mensucikan jiwanya dengan Quran itu. Jadi mensucikan jiwa itu jiwa yang kotor, jiwa yang salah, mindset yang salah, ya. Disucikan gitu, dibersihkan dengan mindset, dengan ajaran-ajaran Quran. Tentu saja ini dari kepahaman Al-Quran. Nggak bisa orang nggak paham Quran kemudian mensuci jiwanya bener, mindsetnya, terus hatinya bisa bener, pikirannya bisa bener tanpa paham Quran, itu nggak bisa rekan-rekan sekalian. Ya, itu jelas. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apalagi ada hikmah di situ. Hikmah itu adalah kandungan yang mendalam, kepahaman yang mendalam dari Al-Quran itu. Jadi Alkitab itu adalah teksnya. Al-hikmah itu adalah makna yang mendalam dari teks itu. Itu tugasnya Rasul. Mengajarkan, memahamkan, mensucikan jiwa itu supaya mindsetnya berubah yang benar gitu. Dari jahiliyah, dari yang kotor gitu, mindsetnya salah maksudnya, menuhankan dewa-dewi, kemudian benar, akhirnya bertauhid dan juga berhukum dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Ya, itu jelas. Ya, bahkan Al-Quran itu kata Allah di surat An-Nahl, surat 16, ayat berapa ya? Sekitar ayat 28. Insya Allah itu disebutkan di situ, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Muhammad, ya, suatu Alkitab, suatu Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan apapun masalah-masalah kalian semuanya. Jadi prinsip-prinsip di dalam Al-Quran itu sudah bisa menjawab, sudah bisa menjadi solusi masalah kita, kehidupan kita, termasuk kehidupan kita sekarang ini. Tibyanan likulli syai', kata Allah itu. Ya, itu jadi jelas di situ ya. Bahwasanya Al-Quran itu memang untuk dipahami, ya, untuk dipahami gitu. Ya, itu yang pertama. Dalam artian sanggahan dari teman tadi bahwasanya Al-Quran itu tidak untuk dipahami. Termasuk faqra'u, nanti kita akan perdalam. Membaca itu dengan kata qara'a, itu jelas sekali nanti. Itu adalah dengan kepahaman. Kemudian setelah paham itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita cari dalam Al-Quran itu memang tidak ada, bacalah Al-Quran untuk berburu pahala. Itu tidak ada. Maka lantas tadi kawan mengutip surat Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Itu bukan langsung orang-orang yang membaca Al-Qur'an yatluna redaksinya, kemudian yarjuna tijaratan lan tabur,
itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Itu tidak langsung seperti itu. Coba kita baca secara teliti urutan sebelum ada kata yarjuna tijaratan lan tabur ya. Yang pertama innalladzina yatluna kitaballahi, yaitu orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Qur'an. Ini tentu dengan kepahaman rekan-rekan sekalian. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan ayatnya. Kemudian wa aqamus sholata. Setelah membaca Al-Qur'an dia paham, kemudian paham ada ayat perintah sholat, kemudian dia sholat. Wa aqamus sholata. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dari yang direzekikan Allah itu. Karena dia tahu bahwa diperintahkan memang oleh Allah. Wa anfiqu itu beberapa kali di Al-Qur'an supaya menginfakkan harta kita di jalan Allah, di jalan Allah itu, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, baik itu terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ya. Baru di situ setelah sholat, setelah menginfakkan, membaca, sholat, menginfakkan, baru yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi bukan membaca Quran tanpa dipahami, kemudian berburu pahala, enggak. Itu bukan ayat untuk berburu pahala, bukan. Ya, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada, bacalah Quran sebagai ajang berburu pahala, itu enggak ada. Ya, kalau membaca Quran mendapatkan pahala itu sudah otomatis ya. Bahkan bukan hanya membaca Al-Quran, kebaikan, semua kebaikan atau kemaslahatan atau amal soleh yang kita lakukan itu sudah otomatis diganjar oleh Allah. Innahu ghafurun syakur, tadi ayat tadi mengatakan di surat Fatir 35 ayat 30-nya, Allah itu maha membalasi kebaikan hambanya. Ya, Allah itu enggak menyanyiakan kebaikanmu, usahamu untuk kebaikan Allah terus enggak ngekei ganjaran itu, enggak. Allah itu ghafurun syakur. Pasti itu enggak hanya membaca Al-Qur'an semuanya. Ya, jadi secara spesifik kalau mau membaca Quran, bacalah Quran sebagai ajang berburu pahala itu enggak ada. Jadi niat membaca Quran untuk berburu pahala itu enggak ada. Ya, membaca Quran itu niatnya yang benar, ya memang untuk mencari hudan. Itu ada di surat 16:44 itu dijelaskan wa anzalna ilaikal kitab, ya, litubayyina linnas untuk menjelaskan kepada manusia itu wahudan wa busyra lil muslimin. Jadi Quran itu untuk hudan, untuk petunjuk memang. Jadi membaca Qurannya untuk mencari petunjuk. Ya, petunjuk itu, hudan itu, untuk mendapatkan petunjuk itu harus dengan pemahaman, harus dengan pengertian. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.